Mari mendengarkan kelanjutan novel Insya Allah Suamimu Jodohku karya Arwen CTP bagian 16. Jangan sebut nama mereka, Pak. Selamat mendengarkan. Asmi mengambil tisu untuk menghapus air matanya. Dia mencoba untuk lebih tenang, sementara Tama mengusap pelan pundaknya. Tama tampak sangat khawatir. Asmi, aku minta maaf kalau semua ini menyulitkanmu. Aku juga minta maaf atas kegagalanku memimpin istri sehingga mereka berbuat kejam padamu. Iya, Pak, jawab Asmi pelan. Dia juga tidak mengerti mengapa dirinya menjadi sebegitu sentimentalnya. Padahal wajar saja kalau seorang pelanggan mengenal Pramuniaga, tempat dia biasa berbelanja. Wajar kalau Tama mengenal Nindi. Aku mungkin terlalu berambisi untuk merangkulmu, Asmi, sampai aku lupa bahwa aku tidak sebaik itu untukmu. Asmi menoleh memandang wajah Tama dengan mata yang merah dan basah, mencari sebuah jawaban yang dia sendiri tidak tahu tentang apa itu. Kejujurankah? Kasih sayangkah? Atau hanya sekadar ego? Sungguh, maafkan aku jika harus berkata begini, Asmi. Tolong jangan membenci mereka. Mariana, Sita, Aida, mereka melakukan kesalahan karena akulah sebabnya. Aku yang gagal mendidik mereka. Aku yang kurang bisa mengajak mereka mengerti keadaanmu, keadaan kita. Pak Tama, aku harap kamu memahami tujuanku, Asmi. Sekarang kita pulang ya. Tolong jangan menangis lagi. Oke. Nah, pintar, ucap Tama sambil mengacak pelan rambut Asmi, membuat gadis itu merasa entah perasaan aneh apa yang membuat dirinya mampu membayangkan beginikah rasanya punya ayah. Maaf kalau aku berlebihan, Pak, ungkap Asmi ketika mereka sedikit lagi akan sampai di rumah. Tidak, Asmi, kamu tidak salah. Aku mencoba memahamimu. Kamu pasti terkejut, bingung, kamu merasa hilang, tersesat. Ini pasti berat untukmu. Iya, tapi aku pastikan bahwa kamu adalah orang terakhir yang akan aku nikahi, Asmi. Aku janji tidak akan menikah lagi setelah ini. Kamu bisa pegang janjiku. Terus kalau ternyata Bapak ingkar janji, maka kamu boleh menghukumku. Apa saja? Apa saja? Apa saja? Oke. Aku pegang janji Bapak. Mereka akhirnya sampai di rumah dan Asmi baru menyadari kalau garasi rumah Tama sudah kosong. Lega banget, Pak. Iya, mobil-mobilnya sudah dipindah. Ini akan jadi dapur nanti. Rasa mulas kembali datang, menyerang perut Asmi. Semakin banyak persiapan pernikahan, semakin membuatnya merasa tegang. Ayo kita ke atas, ada tamu yang ingin menemuimu. Asmi memberikan barang belanjaannya pada Mbak Yuni untuk diberikan pada Mbak Rumi di ruang cuci. Lalu dia mengikuti Tama ke lantai atas. Saat melewati kamar Tama, Asmi mengira dia akan diajak ke dalamnya. Ternyata tidak. Tama mengajaknya ke dalam salah satu kamar. Selamat siang, sahabat Tama. Siang, Pak Tama. Apa bisa kita mulai sekarang? Iya, silakan, jawab Tama pada wanita yang telah menunggu itu. Sebelumnya begini, Pak, karena ini agak mendadak, mungkin kita
pakai gaun yang sudah ada saja, tentu dengan penyesuaian agar lebih khas. Itu saran dari saya. Kalau membuat baru, saya khawatir tidak akan terkejar tepat waktu. Oh, itu ide yang bagus. Iya, nanti rencananya mau pakai berapa gaun, Pak? Mungkin 3 baju ya, untuk acara inti, resepsi, dan gaun malam yang lebih santai dan nyaman untuk acara privat. Baik, kalau begitu saya mohon izin. Silakan, sini Asmi, biar Mbak Dian ukur, kata Asmi memerintahkan. Kata Tama memerintahkan. Permisi ya Mbak Asmi, kita ukur dulu, nanti saya bawakan beberapa sampel baju untuk dipilih. Penjahit itu mengukur pundak Asmi, lalu lengan, dada, dan lainnya. Kemudian dia membereskan pita meteran dan buku catatan sambil memberikan beberapa referensi kepada Asmi. Pilihlah beberapa, nanti kita fikskan mau yang mana Mbak. Selesai menunjuk beberapa model gaun pengantin, Mbak Dian pun pamit. Tama yang sudah menunggu dengan kurang sabar pun lega. Sekarang dia bisa menunjukkan isi rumahnya kepada Asmi. Nah, dari kemarin kamu belum lihat kan? Ayo aku tunjukkan, ajak Tama. Mereka melangkah menuju kamar Tama yang cukup dekat dengan tangga, melewati lorong dengan pendar cahaya kebiruan lalu masuk. Jendela kaca berbentuk bundar di atas tempat tidur Tama tampak sangat indah di siang hari. Aku bahkan udah pernah tidur di sini, Pak. Tama membuka pintu yang menuju ke ruangan lain. Ketika Asmi mengatakan itu, ternyata di sana ada sebuah ruang home spa yang sangat indah. Ruangan itu didominasi oleh marmer dan kaca-kaca. Lalu ada juga tempat berendam air panas dengan ornamen kayu di sekitarnya. Kalau kesini pernah? Tanya Tama. Wow, keren banget, Pak. Tempat ini bisa diakses dari kamar sebelah. Sementara kamu tinggal di kamar itu dulu ya. Nanti ada orang datang untuk memberikan perawatan. Iyakah, Pak? Iya, supaya kamu gak terlalu stres. Asmi mengangguk setuju. Siapa yang tidak mau mendapatkan perawatan? Bahkan ketika tidak dalam keadaan menjelang pernikahan pun Asmi mau. Mereka terus berjalan menuju akses kamar satunya. Kamar yang sedikit lebih kecil daripada kamar Tama. Nuansa kamar itu putih, bersih. Bahkan lukisan yang menghias dinding juga lukisan mawar putih. Ini kamar siapa? Nanti sementara kamu bisa tempati kamar ini Asmi sebelum kita menikah. Untuk urusan make up, gaun, dan lain-lain biar gampang. Baik, Pak. Tama keluar dari kamar itu. Asmi pun mengikutinya. Mereka berjalan di koridor yang bernuansa kebiruan. Asmi jadi berpikir, mungkin biru adalah warna favorit Tama. Tetapi, untuk apa dia memikirkan warna favorit Tama? Tidak penting sama sekali. Yang penting baginya adalah memikirkan dirinya sendiri. Bodoh amat dengan Tama dan segala yang dia suka atau tidak suka. Kalau ini ruang home theater, ucap Tama menjelaskan sambil membuka pintu. Ruangan itu cukup luas dan ada layar besar dan beberapa tempat duduk berjejer. Semuanya adalah sofa kulit berwarna coklat kayu yang sangat elegan. Bapak suka nonton, selidik Asmi. Sesekali kita nonton bareng satu keluarga di sini, Asmi. Oh iya. Nah, ada satu lagi ruangan yang belum kamu lihat. Ayo kita ke sana, Pak. Ajak Asmi antusias. Mereka berdua keluar dari ruang nonton itu untuk kemudian berjalan melewati kamar lain dan menuju satu ruangan di ujung. Ini perpustakaan rumah tempat kita belajar. Asmi terdiam, sangat terkejut.
Di hadapannya ada 2 rak besar buku-buku yang membentuk huruf L. Penerangan di ruang baca itu bergantung pada sinar matahari di siang hari. Indah banget, Pak, puji Asmi tulus sambil membelai deretan koleksi buku-buku yang tersusun rapi. Terima kasih untuk Sita yang mengatur tempat ini dengan baik. Rumah ini ternyata benar-benar luar biasa ya, Pak. Aku jadi penasaran, kira-kira berapa jumlah tagihan listriknya setiap bulan? Serius, itu semua diurus oleh Mariana. Kita patut berterima kasih padanya, Asmi. Benar. Sebenarnya, senyum di wajah Asmi nyaris surut ketika Tama menyebutkan nama-nama istrinya. Bukannya, kalau sedang bersama Asmi, Tama membahas tentang Asmi saja. Malah yang dilakukan pria itu sebaliknya. Dia meminta maaf untuk kesalahan istri-istrinya dan berterima kasih atas jasa istri-istrinya. Di hadapan Asmi, membuat Asmi kesal saja. Sepertinya itu saja, lainnya kamar-kamar biasa, dan ada ruang gym juga di bawah. Mungkin kamu sudah lihat. Iya, Pak. Sekarang mari kita istirahat dulu, Asmi. Kamu gak boleh terlalu lelah. Kalau gitu, Asmi pinjam 1 buku buat dibawa ke kamar ya, Pak? Iya, tapi jangan lupa kembalikan segera. Siap. Asmi mengambil salah satu novel untuk dibaca. Novel dengan warna sambul menggemaskan, berjudul Cinta 2 Kodi. Bersambung. Wah, makin seru ceritanya ya sobat. Simak terus kelanjutannya. Tinggalin komen yuk dan follow sosial media Mimin di Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok @arwenctb. Sampai jumpa. Halo sobat, dengan Arwen CTB di sini, autor yang menulis sekaligus membacakan cerita untuk kamu. Semoga kamu suka ya dengan cerita yang aku bawakan. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Arwen Punya Cerita dan follow sosial media di Facebook, Instagram, TikTok @arwenctb. Dadah! Semoga terhibur.